warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil luaran program unggulan KKN tematik Universitas Mulia Kudus tahun ajaran 2022-2023 yang saya susun. Dalam pembahasan luaran ini ada 3 poin. Yang pertama poin pendahuluan, terus poin isi luaran, dan poin penutup luaran. Tema KKN tematik yang diusung Universitas Mulia Kudus tematik tahun ini itu kebudayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi, sosial, humaniora, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Judul program unggulan, adapun judul yang saya usung yaitu sosialisasi pembuatan lilin aromaterapi kopi dari limbah minyak jelantah. Di sini biodata mahasiswa KKN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda, NIM 2019-57006. Program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Mulia Kudus. Adapun DPL pada KKN Desa Japan saya mendapatkan Bapak Mutohar SPD MBD. Lokasi KKN tematik berlokasi di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Rute lokasi KKN tematik Universitas Mulia Kudus 2022 kelompok Desa Japan yang berjarak sekitar 17,8 km dari kampus dengan memerlukan waktu perjalanan kurang lebih 40 menit. Adapun isi luaran. Proses pelaksanaan kegiatan program unggulan dilaksanakan secara offline di rumah warga Desa Japan. Lalu sasaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembuatan lilin aromaterapi kopi dari limbah minyak jelantah yaitu warga setempat Desa Japan. Untuk hasil kegiatan, warga Japan dapat mengetahui pemanfaatan minyak jelantah dan ampas kopi, lalu mengetahui bahaya pembuangan limbah minyak jelantah secara sembarangan dan tahu cara pembuatan lilin dari bahannya jelantah. Adapun video sosialisasi saya dapat dilihat di video ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan yang materi yang akan saya sampaikan meskipun sederhana. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai pemanfaatan minyak jelantah. Minyak jelantah tidak boleh dibuang sembarangan ke lingkungan. Minyak jelantah jika dibuang sembarangan ke lingkungan melalui saluran air ataupun tanah sekitar rumah dapat menyebabkan penyumbatan pori-pori pada tanah, penyebaran air, dan penyumbatan pada saluran drainase air. Tersumbatnya pori-pori tanah dapat membuat tanah menjadi keras, mengurangi kesuburan tanah, dan pencemaran air dapat mengganggu kualitas hidup karena air merupakan salah satu sumber daya utama yang digunakan sehari-hari. Sedangkan penyumbatan saluran memicu terjadinya banjir, drainase dapat memicu terjadinya banjir. Di sini minyak jelantah dibuang atau kemana? Ke saluran air ataupun tanah itu salah. Sebaiknya minyak jelantah itu diolah kembali. Adapun produk yang saya akan sosialisasikan yaitu minyak jelantah dibuat menjadi lilin kayak seperti ini jadinya. Minyak jelantah juga dapat diolah menjadi lilin yang dapat digunakan untuk penerangan. Jadi kalau rumah mati lampu tidak perlu beli lilin lagi, dari cahaya cukup mudah, yaitu dengan mencampurkan lilin dengan bahan stearin kayak gini bahannya untuk pemaduk minyak jelantah, dan mengeluarkan campurannya di dalam gelas atau wadah kecil. Adapun alat yang digunakan dan bahan yang digunakan, yang pertama minyak jelantah, yang kedua ada stearin, lalu ada sumbu lilin, gelas kaca, dan krayon bekas. Krayon bekas di sini fungsinya yaitu untuk memberi warna.
lalu minyak aromaterapi ataupun ampas kopi. Yang fungsinya di minyak aromaterapi ataupun ampas kopi itu untuk menghilangkan bau pada minyak jelantah dan kompor dan panci. Adapun langkah-langkah pembuatan lilin, yang pertama, siapkan minyak jelantah sebanyak 50 ml yang telah disaring menggunakan saringan halus sehingga kotoran tidak ikut terolah. Lalu yang kedua, siapkan bubuk stearin acid 50 gram yang dapat dengan mudah didapat di e-commerce dan harga yang terjangkau. Lalu panaskan minyak jelantah di dalam wajan dengan api kecil. Stearin ini dapat dibeli di belakang SMP 2 Kudus. Di Kudus ada, harga per kilonya 26.000. Lalu langkah yang ketiga, setelah minyak jelantah sudah mulai berbuih panas, masukkan bubuk stearin acid, kemudian aduk hingga keduanya tercampur sempurna. Kemudian masukkan krayon bekas untuk memberikan warna pada lilin. Lalu letakkan sumbu di bagian tengah wadah kecil dan tuangkan campuran lilin tersebut. Lalu langkah yang keenam, tambahkan minyak aromaterapi jika ingin lilin berbau wangi, ataupun ampas kopi juga bisa. Lalu langkah yang terakhir, tunggu lilin memadat dan jika sudah padat lilin siap digunakan. Contohnya kayak gini ya Bu, lilin dari minyak jelantah. Orang sumut gitu. Boleh Pak. Bau kopi ini Bu. Setelah melihat video sosialisasi saya, di sini saya juga kemarin membuat mini book tentang pemanfaatan minyak jelantah dijadikan lilin. Pamflet atau mini book ini saya bagikan warga supaya sosialisasi saya yang kemarin tidak lupa dan sehingga warga bisa membuat lilin dari mini book ini. Kemudian untuk penutup paparan, di sini ada testimoni sasaran. Testimoni sosialisasi pembuatan lilin aromaterapi kopi dari limbah minyak jelantah diberikan oleh salah satu warga setempat di Sajapan bernama Bu Titin. Beliau juga salah satu koordinator desa wisata Desa Japan. Adapun video testimoni bisa dilihat di video kali ini. Bu Titin, bagaimana menurut Bu Titin mengenai pengolahan minyak jelantah dibuat untuk produk lilin aromaterapi yang saya sosialisasikan tadi? Ya, hasil sosialisasi tadi saya sangat antusias sekali karena ternyata pemanfaatan ini sangat banyak manfaatnya, yaitu yang pertama ini bisa menambah ekonomi mandiri masyarakat. Masyarakat sini bisa menambah ide inovasi usaha, kemudian memanfaatkan potensi di sini seperti ampas kopi, dan sini kan banyak sekali kopi sangat melimpah, jadi biar tidak menjadi limbah yang tersia-siakan bisa dijadikan campuran untuk lilin aromaterapi dan itu sangat menarik. Kemudian juga pemanfaatan ini dari lilin ini juga dari jelantah, itu juga jelantah itu kan salah satu limbah yang biasanya terbuang. Nah, untuk ibu-ibu itu biasanya asal buang saja, dan ini adalah cara mencegah supaya lingkungan tetap terjaga. Itu salah satunya memang memanfaatkan jelantah ini. Nah, ini sangat saya apresiasi untuk lilin aromaterapi. Itu sih Mas mungkin. Ya. Terima kasih Bu Titin atas tanggapannya, atas mengenai sosialisasi pemanfaatan minyak jelantah dibuat untuk produk lilin aromaterapi. Ya. Terima kasih ya Bu. Dari kami juga untuk Mas Yuda dan teman-teman. Ya, terima kasih Bu. Ya. Setelah melihat video testimoni dari Bu Titin, di sini ada lampiran foto program kerja KKN yang saya susun proposal KKN saya. Adapun lampiran fotonya dapat dilihat di slide ini ya. Di sini tema pendidikan ada sosialisasi dan pelatihan mendasar Microsoft Word, lalu ada lomba mewarnai dan menyusun puzzle. Kemudian di tema ekonomi saya membuat program pembuatan lilin aromaterapi kopi dari limbah minyak jelantah dan mengembangkan sektor pariwisata dengan pemasangan petunjuk arah wisata di Desa Japan.
Lalu di tema kesehatan atau pencegahan stunting, saya mengambil peningkatan gizi pada saat imunisasi dikhususkan pada anak dalam masa pertumbuhan dan ibu hamil. Di sini saya membagikan buah segar. Lalu di tema teknologi, saya pembuatan alat ukur kesuburan tanah dan pembuatan poster pencegahan stunting. Lalu di tema pertanian dalam pemanfaatan pekarangan, saya membuat program kerja penanaman tanaman sayur. Lalu ada juga di program kesehatan juga pembagian poster strategi pencegahan stunting. Mungkin program kerja KKN saya itu dulu, adapun kehidupan adalah mengabdi kepada masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dalam video keluaran program KKN, program unggulan KKN pada kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.